wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Frestolansari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus keuangan dagang. Let's go! Jurnal khusus keuangan dagang. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah salah satu jenis jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja yang terjadi secara berulang kali oleh perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Mengapa jurnal khusus diperlukan dalam menyusun laporan keuangan? Penggunaan jurnal khusus dianggap lebih menghemat waktu dan biaya serta memungkinkan terjadinya pembagian tugas untuk beberapa fungsionaris keuangan, sehingga proses pencatatannya lebih praktis dan efisien. Oleh karena itulah, jurnal khusus berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama itu ada jurnal khusus pembelian, yang kedua jurnal khusus penerimaan kas, yang ketiga jurnal khusus penjualan, dan yang keempat jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, di sini yang pertama ada jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Jurnal khusus ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi yang volumenya tinggi ke dalam buku besar. Jadi ketika terjadinya transaksi pembelian secara kredit, masukkan nilai transaksi di bawah kolom hutang usaha. Nah, di sini yang kedua ada jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas merupakan jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Kolomnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kolom debit dan kredit. Di bawah kolom debit akan ada akun kas dan akun potongan penjualan. Kemudian di bawah kolom kredit akan terdapat akun penjualan, piutang, dan lain-lain. Yang ketiga ada jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah buku harian yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Penjualan ini digunakan ketika frekuensi terjadinya penjualan kredit sedang tinggi. Transaksi penjualan kredit akan melibatkan akun piutang usaha di sebelah debit dan akun penjualan di sisi kredit. Jurnal ini juga mencatat transaksi berdasarkan kronologis kejadian. Dan yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Pengeluaran kas yaitu jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas bagi berbagai keperluan. Jurnal khusus pengeluaran kas dibagi menjadi dua kelompok kolom. Di bawah kolom debit akan ada akun utang, pembelian, beban operasi, dan lain-lain. Kemudian di bawah kolom kredit akan ada akun potongan pembelian dan kas. Nah, di sini terdapat contoh soal. Selama bulan Juni 2023, PD Aneka Komputer melakukan beberapa transaksi penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 2 Juni, diterima cek dari toko Makmur untuk pembayaran faktur bulan lalu sebesar 13 juta, bukti nomor M01. Yang kedua, tanggal 8 Juni. Penjualan tunai barang dagangan sebesar 10,2 juta, bukti nomor M02. Yang ketiga, tanggal 14 Juni, diterima
cek dari PD Cahaya Sukses untuk pembayaran faktur bulan lalu sebesar 9,5 juta. Bukti kas nomor M03. Yang keempat, tanggal 17 Juni diterima pendapatan bunga dari bank sebesar 550.000. Bukti kas nomor M04. Yang kelima, tanggal 18 Juni diterima cek dari CV Abadi pelunasan faktur 412 tanggal 9 Juni 2021. Jumlahnya 7,5 juta. Bukti kas M05 dikurangi potongan penjualan sebesar 300.000. Yang keenam, tanggal 30 Juni diterima cek dari Toko Raya Digital atas faktur tanggal 26 Juni 2021 berjumlah 8 juta dikurangi retur penjualan 200.000. Bukti kas nomor M06 dikurangi pula potongan penjualan sebesar 312.000. Nah, di sini terdapat kolom tabel pada aneka komputer jurnal penerimaan kas periode yang berakhir 30 Juni 2023. Pada tanggal 2 Juni, nomor bukti M01 Toko Makmur masuk ke kas sebesar 13 juta dan piutang dagang sebesar 13 juta. Pada tanggal 8 Juni, M02 penjualan tunai masuk ke kas sebesar 10.200.000 dan penjualan 10.200.000. Pada tanggal 14 Juni, M03 PD Cahaya Sukses masuk ke kas sebesar 9.500.000 dan piutang dagang 9.500.000. 17 Juni, M04 pendapatan bunga masuk ke kas sebesar 550 dan pendapatan bunga 550. Pada tanggal 18 Juni, M05 CV Abadi masuk ke kas sebesar 7.200.000, potongan penjualan 300.000, piutang dagang 7.500.000. Pada tanggal 30 Juni, M06 Toko Raya Digital masuk ke kas sebesar 7.488.000, potongan penjualan 312, piutang dagang 7.800.000. Jadi totalnya pada kas yaitu 47.938. Potongan penjualan totalnya 612.000, piutang dagang totalnya 37.800.000, penjualan 10.200.000 dan akun serba-serbi 550. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang disajikan dalam Jurnal Khusus Keuangan Dagang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan dagang. Jurnal ini menyoroti pentingnya pencatatan transaksi yang akurat, perencanaan keuangan yang strategis, serta pengendalian biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem akuntansi dan keuangan terbukti mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Secara keseluruhan, implementasi praktik keuangan yang baik dan sesuai standar dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.